Selamat malam Bapak Ibu dan dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program MyWay, satu program renungan singkat yang akan memberkati kita sebelum kita beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Dan Allah itu baik, karena sampai dengan malam hari ini Allah masih menunjukkan sifat-sifat Allah yang luar biasa yang kita sudah dengar beberapa malam terakhir ini. Dan hari ini kita membahas tentang Allah itu kekal, yaitu bahwa Dia ada selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tidak pernah ada waktu, baik di masa lalu, masa kini, atau masa depan, di mana ketika kita menyadari bahwa Allah itu kekal, itu berarti bahwa Allah selalu ada, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Dia tidak terikat oleh ruang, waktu, yang bagi manusia seperti kita ini, hidup kita ini dibelenggu oleh waktu dan ruang. Kita hidup menjalani kehidupan ini tentu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan ada masanya kita menjadi tua dan pada akhirnya kita mati karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi Allah itu kekal. Kita akan baca firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Di sini menjelaskan bagaimana Allah yang kekal itu menyatakan dirinya. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 kita bisa mendengar, membaca bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Disebutkan asal mulanya bahwa firman adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah, dan tanpa Allah tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi memang asal usul yang paling awal adalah Allah. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup adalah terang manusia. Jadi kita bisa melihat bahwa sifat Allah yang kekal ini menunjukkan bahwa Allah itu telah ada. Kita tidak bisa menaksir kapan Allah ada, kapan Allah tidak ada, kapan Allah tidak ada. Kita tidak bisa berpikir seperti itu, karena Allah itu adalah Allah yang kekal. Bahkan di dalam Mazmur 90 ayat 1 dan 2, doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Mazmur 102 ayat 13, tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu turun-temurun. Di sini kita melihat doa Musa abdi Allah, bahwa Musa menyadari bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan bagi bangsa Israel dan seluruh umat Israel selama-lamanya. Sebelum dunia dijadikan, sebelum bumi dan dunia diperanakan, selama-lamanya tetap Allah bersemayam untuk selama-lamanya. Kalau di dalam waktu, kita mungkin bisa mendapatkan penggambaran yang secara jelas dalam Mazmur 90 ayat 4, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Jadi di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Jadi di mata Tuhan 1000 tahun sama dengan hari kemarin, satu hari. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita aja usia tidak pernah mencapai 1000, jadi tidak pernah mencapai satu hari di mata Tuhan. Bahkan 1/1000 pun nggak sampai. Jadi kita bisa membayangkan kalau secara waktu bagaimana Allah telah ada dahulu, sekarang sampai selama-lamanya, dibandingkan dengan kehidupan manusia yang beribu-ribu tahun pun tetap 1000 tahun bagi Tuhan hanya satu hari. Kalau kita kenal 1 bulan 30 hari, maka itu sudah 30.000 tahun bagi manusia. Tapi bagi Allah, Allah yang adalah Allah yang kekal, Allah menguasai segala sesuatu, menguasai alam semesta. Oleh sebab itu, marilah kita percaya kepada Tuhan, karena segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Bahkan sampai akhirnya
Allah pun sudah merencanakan menciptakan sesuatu yang juga sifatnya kekal. Dan kita menerima janji Tuhan. Setiap umat Tuhan, orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, setia sampai akhir, suatu saat kelak nanti kita akan bersama-sama berkumpul di rumah Bapa di surga. Dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Kita bersama dengan Allah. Kalau kita melihat satu janji yang luar biasa, mari kita lihat kehidupan kita sekarang dalam dunia. Waktu hidup kita ini tinggal berapa tahun lagi sih? Apa yang mau kita lakukan bagi Tuhan? Bagaimana kita harus bertemu dengan Tuhan? Kita harus mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Tuhan. Itu yang menjadi tanggung jawab kita selama hidup di dunia. Tapi saya yakin, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekarang mengenal bahwa Allah adalah Allah yang kekal. Dia sediakan rumah, tempat tinggal yang kekal di surga nanti. Tidakkah kita rindu untuk ada di sana nanti? Oleh karena itu, mari kita hidup takut Tuhan, mengasihi Tuhan, dengan sungguh-sungguh menjalani hidup ini, supaya Tuhan yang dipermuliakan dan janji Allah berlaku atas hidup kita. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Haleluya. Amin.